Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran empirisme. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Hana Fauziah dari program studi agama-agama semester 2 kelas A. Baik, sebelum berlanjut ke pembahasan, apakah filsafat aliran empirisme itu sangat penting? Nah, filsafat aliran empirisme memiliki peranan penting dalam sejarah pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aliran ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap cara kita memahami dunia dan mendapatkan pengetahuan tentang fenomena di sekitar kita. Empirisme mengutamakan pengalaman dan observasi sebagai sumber utama pengetahuan. Yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu aliran empirisme. Nah, aliran empirisme adalah suatu pendekatan filosofis yang menekankan pentingnya pengalaman dan observasi sebagai sumber utama pengetahuan. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sensoris yang diperoleh melalui panca indera manusia. Secara historis, aliran empirisme mulai berkembang pada abad ke-17 dengan munculnya pemikir seperti Francis Bacon, John Locke, dan David Hume. Masing-masing pemikir ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam pembangun landasan filosofis empirisme. Dalam hal ini, aliran empirisme berkeyakinan bahwa pengetahuan yang valid dan objektif hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang akurat, eksperimen, dan analisis data empiris. Analisis empiris memegang peran sentral sebagai dasar pengetahuan, sedangkan spekulasi atau penalaran a priori memiliki status yang lebih rendah. Kenapa begitu? Karena pemikir empiris juga berargumen bahwa hanya melalui observasi dan pengalaman langsung, kita dapat memperoleh informasi tentang dunia fisik, fenomena alam, dan perilaku manusia. Mereka menekankan perlunya mengumpulkan data empiris yang dapat diuji dan terverifikasi, serta menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang handal. Namun, penting untuk dicatat bahwa aliran empirisme tidak mengecualikan peran penalaran atau pemikiran rasional. Empirisme tidak menolak pentingnya proses berpikir, tetapi menekankan bahwa pemikiran dan penalaran harus berakar pada pengalaman dan bukti empiris yang konkret. Nah, jadi secara keseluruhan, aliran empirisme mengedepankan pengalaman dan observasi sebagai landasan pengetahuan, menekankan metode ilmiah yang didasarkan pada pengamatan sistematis dan eksperimen, serta menawarkan kerangka berpikir yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada teori David Hume, yaitu seorang filsuf Skotlandia pada abad ke-18. Menurut David Hume, aliran empirisme bekerja dengan mengemukakan pandangan kritis terhadap sumber pengetahuan dan pemahaman manusia. Hume berargumen bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi. Hume membedakan antara dua jenis pengalaman, yaitu kesan dan ide. Ia berpendapat bahwa kesan adalah pengalaman langsung dan intens, seperti pengalaman sensoris atau emosi yang kuat. Sementara ide adalah representasi mental dan pengalaman tersebut. Ia tidak memiliki kekuatan atau kekuatan sebanding dengan kesan aslinya. Dia menyatakan bahwa semua ide kompleks dan konsep yang lebih abstrak secara akhirnya dapat diturunkan menjadi pengalaman. Pengalaman sensoris yang lebih sederhana, misalnya pada meja. Meja didasarkan pada kesan penglihatan, sentuhan, dan pengalaman lainnya yang berkaitan dengan meja. Oleh karena itu, Hume mengatakan bahwa pengetahuan kita tentang dunia didasarkan pada pengalaman yang kita peroleh melalui panca indera kita. Dalam sumbangan pemikirannya, Hume menentang keyakinan tradisional dan spekulatif dengan menekankan pentingnya pengalaman dan keterbatasan pengetahuan manusia. Kritik-kritiknya terhadap rasionalisme dan penalaran spekulatif tentang memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan filosofi dan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, untuk pembahasan yang terakhir, tentunya ada yang kurang setuju dengan pemikiran David Hume tersebut, yaitu ketidaktahuan terhadap aspek non-observasional. Pada aliran empirisme, cenderung fokus pada hal-hal yang dapat diobservasi secara langsung dan pengalaman sensoris. Namun,
Ada banyak aspek pengetahuan yang tidak dapat diobservasi secara langsung, seperti konsep matematika, logika, atau proposisi teoritis dalam sains. Aliran empirisme mungkin kurang mampu menjelaskan atau memberikan dasar yang memadai untuk aspek-aspek ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.